Stand up, please. Thank you to our teacher. Selamat siang, Miss. Oke, selamat siang semuanya. Silakan duduk. Oke, baik. Apa kabarnya semuanya, sehat? Sehat, Miss. Oke, ya. Baik, sebelum kita mulai, coba dicek dulu kebersihannya. Lihat, bajunya sudah rapi. Sampahnya ada enggak? Ada. Oke, sudah? Teman, baik ya. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas isi doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik ya. Semoga nanti pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ya. Selanjutnya, ya. Ada yang nggak hadir temannya? Ya, temannya hadir semua hari ini? Hadir, Miss. Oke, baik ya. Nah, untuk lebih menunjukkan rasa cinta kita kepada negara kita, ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, untuk membangkitkan semangat kita nyanyi lagu wajib dulu ya. Yes. Ya, silahkan berdiri semuanya. Jangan berdiri ya. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ya, hari ini kita kembali lagi ke pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, saya mau tanya dulu nih, ada yang ingat nggak materi kita yang sebelumnya tentang apa? Teks anekdot. Teks anekdot. Ayo, siapa yang ingat teks anekdot itu apa? Anekdot itu teks yang sudah menarik. Teks yang berisi jenaka dan bersifat menyindir. Oke, baik ya, ternyata masih banyak yang ingat teks apa yang kita pelajari di materi yang sebelumnya. Ya, jadi kaitannya dengan materi kita hari ini, ya, hari ini kita juga akan tetap ya belajar tentang teks juga. Ya, tetapi apa yang mau kita belajar hari ini? Itu ialah tentang teks cerita rakyat atau hikayat. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini ialah yang pertama, nantinya kalian akan mampu untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam
mengikat janji. Dia mengikat janji kan ada istrinya. Janji. Iya kan? Iya. Silakan. Oh, baru ingat ya. Oke, baik ya. Jadi yang saya bacakan tadi itu salah satu contoh cerita rakyat ya berbentuk legenda. Ya kan, legenda asal usul Danau Toba. Nah, itu juga ada kaitannya dengan materi pelajaran kita hari ini, ya kan? Tadi saya katakan kita akan membahas tentang cerita rakyat, ya. Nah, cerita rakyat akan kita bahas hari ini itu ialah hikayat, ya. Nah, akan kita bahas hari ini itu ialah hikayat. Sudah pernah dengar hikayat? Ada yang sudah baca bukunya? Ada. Ada? Sebelumnya kemarin saya katakan untuk membaca bukunya, iya kan? Yes. Baik, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di buku kalian, ya, itu di bab 5 ya. Buku 5 itu ada cerita rakyat atau hikayat. Nah, ya. Nah, di sini saya juga sebelumnya sudah mengirimkan ada link untuk pembelajaran kita hari ini, betul? Betul. Ya. Ya, dalam buku e-book nanti itu boleh kamu akses, kamu buka ya materinya tentang apa. Oke ya, nanti boleh dibuka. Ya, nak. Oke, nah sekarang perhatikan dulu. Ya, cerita rakyat atau hikayat, yaitu adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur-unsur pencitraan yang berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya serta terdapat nilai-nilai positif di dalamnya. Ya, jadi kalau kita bicara hikayat ini lebih spesifiknya dia merupakan cerita yang berasal dari daerah Melayu, ya daerah Melayu, ya kemudian dia memiliki karakteristik, ya. Sebelum-sebelumnya kita sudah belajar beberapa bentuk teks, ya kan? Teks anekdot yang kita pelajari juga ada ciri-cirinya kan? Ada. Ya, nah begitu juga dengan teks hikayat ini, ya. Jadi teks hikayat ini yang pertama dia memiliki karakteristik yang dikatakan dengan anonim, ya. Ada yang tahu apa anonim? Pengarangnya tidak disebutkan. Oke, betul sekali. Ya, pengarangnya tidak disebutkan. Ya, tidak dituliskan. Kemudian yang kedua itu bersifat prologis. Ya, bersifat prologis. Kalau logis itu artinya masuk akal. Jadi kalau prologis tidak masuk akal. Dia lebih bersifat ke imajinasi. Ya, kemudian ada karakteristik yang kedua yaitu menggunakan kata-kata arkais. Ya, kata-kata arkais ini ialah kata-kata yang saat ini sudah jarang atau tidak lazim lagi digunakan. Ya, jadi kalau ada yang sudah baca cerita di buku itu, ada tentang apa itu kemarin? Putri Kuning. Nah, kalau kamu baca Putri Kuning itu ada tidak terbesit apa sih yang dibahas kemudian perbedaannya sama cerita lain? Ada nggak? Kalau kita bandingkan dengan legenda tadi atau cerita-cerita yang lainnya? Ya, ini tentang kerajaan, Miss. Iya, betul ya. Itulah salah satu karakteristiknya. Ya, bercerita seputar kerajaan. Biasa disebut dengan istana sentris. Ya, disebut dengan istana sentris. Kemudian temanya itu biasa tema petualangan. Nah, penokohannya itu biasanya dalam hikayat bersifat hitam putih. Ya, bersifat hitam putih. Oke, baik. Selanjutnya, ya dalam hikayat, ya inilah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ya sama, mungkin kalau kita cerita tentang ada cerpen gitu ya, pernah belajar itu juga ada kan? Ada. Ya. Nah, dalam hikayat ini juga ada yang pertama itu ada nilai religi atau agama, kemudian ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial dan nilai pendidikan. Ya. Makanya kalau kita dengar tadi yang sudah baca apa tadi? Cerita apa tadi? Kuning. Ya, ada nggak nilai-nilai yang bisa
Iya, tidak iri dengan saudara. Karena ceritanya itu mengisahkan tentang apa? Seorang kakak yang membunuh adiknya. Kakak yang membunuh adiknya, ya kan? Karena perebutan hadiah. Ya, ya itulah menjadi asal usul bunga kuning. Ya, jadi dalam sebuah cerita itu tentunya ada banyak nilai-nilai yang bisa kita jadikan pelajaran, ya kan? Untuk di dunia kita yang sekarang, ya kan? Dari semua cerita, ya. Nah, selanjutnya selain dari nilai-nilai didik tadi, ya kita mengenal ada unsur intrinsik, ya kan? Masih ingat? Masih, Miss. Ada unsur ya kan? Ada unsur intrinsik. Terdiri dari apa saja? Coba. Tema, amanat, alur, latar, dan tokohan. Iya, ada tema. Apa itu tema? Inti dari sebuah cerita. Ya, atau ide utama dari sebuah Cerita. Nah, baik cerpen ataupun hikayat ataupun secara kecil tentunya memiliki sebuah tema. Seperti hikayat Putri Kuning yang ada di buku yang sudah kamu baca, ya itu temanya tentang kekeluargaan. Ya, tentang kekeluargaan. Oke, baik. Ya, nah, ya itu tadi dari segi unsur intrinsik. Kemudian selanjutnya dari cerita rakyat, ya, dari cerita rakyat yang sudah kamu dengar, cerita rakyat yang sudah kamu baca, ya, nantinya itu akan kamu ceritakan ulang dengan menggunakan bahasa sendiri, ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, jadi di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama itu ialah membaca atau mendengar teks cerita rakyat secara keseluruhan. Ya, jadi dibaca dulu nanti teksnya secara keseluruhan. Ya, kemudian mencatat tokoh dan penokohan, kemudian mencatat latar dan setting, kemudian mencatat alur atau rangkaian peristiwa. Ya, dan yang kelima itu ada mencatat gagasan pokok, dan keenam tinggal mengungkapkan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, baik, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ada, Miss. Pas? Paham? Miss. Oke, ya. Nah, sesuai kesepakatan kita di pembelajaran yang sebelumnya bahwasanya kita sudah membentuk sebuah kelompok diskusi, iya kan? Miss. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar diskusi, ya, yang nantinya saya akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ya, kemarin kita bagi jadi berapa kelompok? 4 ya. Jadi 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing saya akan bagikan LKPD-nya. Oke? Ya, silakan bentuk dulu kelompoknya.
dari hikayat. Ya, hikayat apa yang ada di LKPD-nya? Coba lihat. Hang tua. Ya, hikayat hang Tua. Ada yang belum pernah dengar ceritanya? Belum nih. Belum. Oke, ya nanti disimak ya hikayat hang tuanya, dibaca, ya diamati, dipahami apa sih masalah yang ada dalam cerita hang tua tadi. Ya, apa masalah yang ada dalam cerita hang tua itu. Kemudian setelah itu ya coba Jandri bacakan dulu apa yang diminta dalam LKPD ini. Tuh. Yang pertama Kita disuruh untuk analisislah nilai-nilai yang ada pada teks hikayat tersebut. Ambil yang terdapat pada LKPD. terus Setelah itu yang kedua, analisis unsur intrinsik dan isi teks hikayat. Dan yang ketiga, setelah mengisi tabel, analisislah nilai-nilai serta unsur isi teks hikayat, kemudian menuliskan dan menceritakan kembali teks hikayat dengan bahasamu sendiri. Dan yang terakhir, periksa kembali hasil pekerjaanmu sebelum dipresentasikan. oke, baik, sudah paham? Intinya Nas? Paham. Ada pertanyaan? Apa Nak? Durasi kita nih untuk diskusi. Durasi ya kita sepakati berapa menit? 20. 20. Oke, baik ya, 20 menit. Oke, ya jadi nanti yang pertama itu ialah analisis dulu cerita rakyat atau hikayat hang tua yang ada di LKPD-nya masing-masing dari segi nilai gizi, unsur intrinsik. Kemudian nanti bisa kita ceritakan kembali, ya demonstrasikanlah ceritamu nanti di depan. Ya, Miss. iya, jadi nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi satu kelompoknya ada yang 4, ada yang 3 ya. Ya, Miss. Nah, nanti bagi siapa nanti yang akan jadi moderatornya, siapa yang nanti akan menceritakan ulang, siapa yang akan membacakan analisisnya. Ya, siapa yang membacakan analisisnya. Ya, jadi semuanya harus kerja sama. Dalam diskusi harus kerja sama. Apalagi? Harus Bahagia. Gak boleh cemberut ya kan? Apalagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Saling menghargai. Ya, saling Hargai. pendapat orang Lain. sangat penting dalam diskusi, ya kan? Nah, ya sudah dibuka sekarang. Denis. Oke, nah, ya di sini ya untuk lebih memahami ya cerita hang tua yang ada di LKPD-nya masing-masing, ya kan? Nah, sekarang saya akan tampilkan ya cerita hang tua ini dalam bentuk video animasi. Ya, dalam bentuk video animasi. Siapa yang suka nonton? Wah, ini rata-rata suka nonton ya. Siapa yang suka baca? Oke, ya. Nah, saya akan tampilkan cerita hang tua ini, ya hikayat hang tua ini dalam bentuk video animasi. Ya, nanti linknya juga boleh saya share ya, Nak, ya, di grup kita ya. Nanti kalau di rumah boleh mau pulang lagi boleh. Nanti ketika ditayangkan silakan diamati masalah apa yang ada dalam hikayat hang tua tadi, ya, untuk lebih memahami lagi apa sih nilai-nilai gizi yang terkandung di dalam cerita hang tua ini. Oke? Oke, Miss. Ya. Nungguin ya? Nungguin ya? Sabar ya. Sambil menunggu, sudah paham? Ada yang mau ditanya lagi dari LKPD-nya, Nak? Pas? Ya, mari kita simak ya. Dari awal ya. Di suatu hari di negeri jauh yang bernama Kerajaan Bintang, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggiran sungai Duli, hiduplah seorang anak yang bernama Hang Tua
putra dari Hang Mahmud dan ibunya bernama Deng Marduwati. Pada suatu malam, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tua. Kemudian Hang Mahmud terbangun dan mengangkat dan memeluk Hang Tua. Suatu ketika, Hang Tua dan keempat sahabatnya berhasil mengalahkan 4 perompak yang menyerang Tuan Bendahara. Tuan Bendahara kemudian mengangkat mereka sebagai anak angkatnya. Tuan Bendahara kemudian melaporkan tentang kehebatan mereka kepada Baginda Raja Shah Alam. Baginda Raja pun ikut merasakan kagum dan juga mengangkat mereka sebagai penjaga di istana. Saat mereka berada di istana, mereka sangat disayangi oleh Sultan. Ketika Raja Malaka yang ditemani prajurit terbaiknya, Hang Tua dan sahabatnya pergi ke Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Selama di Majapahit, hati Gajah Mada yang tidak suka terhadap kerajaan Malaka mencoba membunuh prajurit yang terkenal gagah dan berani, yaitu Hang Tua. Berbagai cara Pati Gajah Mada membunuh Hang Tua, tetapi selalu gagal. Seorang penguat Sari yang sakti pun tetap dapat dikalahkan oleh Hang Tua dengan diambil kerisnya. Pengaruh jaringan. Sambil dibaca dulu teks yang ada di LKPD-nya masing-masing, ya. Jadi sudah mulai mendiskusikan, ya. Sudah mulai mendiskusikan, ya. Tadi yang pertama cari dulu nilai ini, kemudian unsur intrinsik, kemudian menceritakan akan lalu. Ya, nah silakan dibaca dan diamati masalah apa yang terkandung dalam cerita Hang Tua yang ada di LKPD. Tanya ya, kalau yang belum paham, Denis. Boleh dicari ya, nanti sumbernya pakai handphone, searching, ya kan? Dari sumber apanya boleh.
Saya kesulitan? Udah sampai mana? Oke, nanti kalau sudah selesai dicari nih tadi kita sudah tahu masalahnya tentang apa? Ya, tentang apa? Tentang orang tua. Ya, tua itu berbicara tentang apa? Kerjaan. Iya, juga ya. Nah, setelah nanti ini ya kelompok lain, ya setelah nanti sudah dapat nih nilai dikitnya, unsur intrinsipnya, sudah tadi dicari dari sumber, ya menggunakan kemudian. Nah, kemudian nanti dituliskan di RKPD-nya, ya, dituliskan di RKPD di kolom yang sudah saya sediakan. Oke, nak? Ya, itu nanti akan dipresentasikan ke depan. Udah dibagi siapa orangnya nanti? Udah, Miss. Oke, sudah persiapkan nanti. Bisa nomor 1 gimana? Mana suaranya? Pura.
Laksamana. Mencoba simulasi yang terhadap Hangtua dan John mengetahui bahwa di antara Hangtua dan latihan. Kalau udah ada yang selesai, ya boleh latihan dulu dengan kelompoknya. Diperiksa kembali, ya. Nanti sebelum dipresentasikan, periksa kembali pekerjaannya apakah sudah benar, apakah ada yang diperbaiki, bagaimana penulisannya. Kembali kerajaan mereka dan akhirnya kebenaran Quran Lihat waktunya ya, tadi perjanjian berapa menit? 20 menit. Oke, bagaimana? Bagus kan? Sudah, Miss?
Bagaimana sudah? Sedikit lagi.
yaitu nilai religi atau agama. Percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan berdoa. Nilai sosial, kita harus memelihara dan rakyat di atas kondisi kita sendiri. Nilai moral, kita harus berjuang menjalani hidup dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Nilai budaya, kita harus berbakti kepada orang tua agar perjuangan kita barokah. Nilai pendidikan, kejujuran, sopan santun dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, iri dan keburukan lainnya. Setelah menganalisis nilai-nilai dalam teks hikayat Hang Tuah, kami akan melanjutkan dengan menganalisis unsur intrinsik dan dari isi hikayat tersebut. Tema dan amanat negeri kerajaan. Sebagai pimpinan kata, jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan juga. Berjujur, penokohan, Hang Tuah, baik, bijak, berwibawa, Hamjebat, pembalas dendam, sang raja, baik, sopan, mudah percaya dan mudah terpengaruh, menembung, licik, jahat. Latar tempat sungai, bintang pasar istana. Suasana ramai, tegang, sepi, senang. Waktu pagi malam. Alur isi ceritanya adalah maju. Di sini kami akan mendemonstrasikan cerita awal dari teks hikayat Hang Tuah. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah. Dia adalah anak dari Hang Mahmud dan Deng Mertuati. Mereka tinggal di Sungai Duyung. Suatu ketika, Hang Tuah dan sahabatnya yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui menuntut ilmu bersama di putra di Gunung Medang. Pada suatu hari, mereka berjaya menyelamatkan Tuan Bendahara dan ia mengangkat mereka menjadi anaknya. Istana dan diperkenalkan kepada Raja Shah Alam. Suatu ketika, mereka mengiringi raja untuk menemui Raja Majapahit. Hang Tuah bertarung dengan pendekar hebat yang bernama Tamingsari. Hang Tuah mengetahui bahwa kekuatan dari Tamingsari adalah kerisnya. Ia pun merebutnya. Kemudian, dia mendapatkan gelar sebagai Laksamana. Hang Tuah diutus untuk mendapatkan Menteja sebagai istri atau permaisuri sultan. Hang Jebat yang merasa iri dengan Hang Tuah, dia pun memfitnah Hang Tuah dengan membuat yang tidak-tidak dengan Tun Teja. Raja sangat marah dan dia meminta Bendahara untuk membunuh Hang Tuah. Karena Tuan Bendahara sangat menyayangi Hang Tuah, dia pun tidak membunuhnya, tapi menyembunyikannya. Hang Jebat pun diangkat menjadi Laksamana pengganti Hang Tuah. Karena kekuasaannya, dia pun bertindak sewenang-wenang. Raja pun pergi kepada Tuan Bendahara ke rumahnya. Lalu, dia menceritakan keluh kesahnya kepada Tuan Bendahara dan menyesali perbuatannya karena telah membunuh Hang Tuah. Tuan Bendahara lalu membongkar bahwa Hang Tuah masih hidup. Lalu, Raja Shah Alam meminta Hang Tuah untuk melawan Hang Jebat dan merebut keris Tamingsari. Ia pun berhasil mengalahkan Hang Jebat dan ia mendapatkan kembali kedudukannya. Sudah? Baiklah, sekianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelompok lain yang ingin memberikan pendapat, silakan. Oke, sebelumnya kita beri tepuk tangan dulu untuk oke ya, biar lebih semangat lagi. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, nah silakan bagi kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan ataupun masukan. Ya. Oke, Rencia. Silakan Rencia. Saya Rencia dari kelompok 3. Saya ingin memberikan masukan. Kalau saat presentasi jangan terlalu buru. Senyum gitu loh. Senyum aja sih dari saya. Oke, baik. Jangan terlalu murung, tegang mungkin ya. Karena
demonstrasinya pas? Bisnis. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Sangat bagus tadi demonstrasinya, kemudian analisisnya tadi sudah ada nilai agamanya, moral, pendidikan, sosial dan budaya ya, sudah lengkap ya. Bagus. Ya, kami ucapkan terima kasih dan silakan duduk untuk kelompok 1, berikan tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik ya. Selanjutnya kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 siap? Siap, Miss. Siap. Ya, harus lebih semangat. Ya, tunjukkan senyumnya ya. Smile-nya. Apa sih di ceritanya? Tidak. Oke, silakan maju ya. Silakan maju untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selamat siang semuanya. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Hang Tuah. Saya sendiri sebagai Yusan Pelatih sebagai moderator. Saya Melda Nurul yang akan membacakan nilai ini. Saya Nelis yang akan membacakan unsur inklusif. Dan saya Dian Silakan yang akan menceritakan ulang. Buat Rahimah Nurul, silakan membacakan nilai dirinya. Baik, saya akan membacakan nilai dirinya. Yang pertama yaitu nilai religi atau agama, yaitu percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan barokah. Yang kedua nilai sosial, yaitu kita harus menggunakan negara dan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. Yang ketiga nilai moral, yaitu kita harus berjuang menjalani hidup dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Yang keempat yaitu nilai budaya, yaitu kita harus berbakti kepada orang tua agar perjuangan kita baik. Yang terakhir nilai pendidikan, yaitu kejujuran, sopan santun dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, iri dan keburukan lainnya. Buat Indonesia, silakan membacakan nilai ini. Baik, saya akan membacakan unsur inklusif dari cerita Hang Tuah. Yang pertama itu ada tema dan amanat. Mengenai tema ialah negeri kerajaan tentang keberanian seorang pemuda. Terus yang mengenai amanat yang memiliki 2 poin, yaitu yang pertama sebagai melainkan kita juga harus mendengarkan keterangan dari pihak lain yang bersangkutan juga. Ya, poin kedua, kejujuran dapat menghancurkan hati yang iri dan dengki. Unsur intrinsik yang berikutnya ialah penokohan. Yang pertama ada Hang Tuah yang memiliki sifat baik, bijak, dan berwibawa. Yang kedua Hang Jebat yang memiliki sifat membalas dendam. Yang ketiga Sang Raja yang memiliki sifat baik, sopan, mudah dipercaya, mudah percaya, dan mudah terpengaruh juga. Yang terakhir ada si Tumenggang, yaitu yang memiliki sifat yang memiliki sifat licik dan jahat. Unsur intrinsik berikutnya yaitu latar. Latar tempat itu ada sungai, bintang, pasar, dan istana. Latar suasana ada keramaian, tegang, sepi, senang. Latar waktu ada pagi dan malam. Unsur intrinsik berikutnya itu alur ceritanya maju. Buat Indonesia, silakan bacakan kembali teks Hang Tuah. Baik, di sini saya akan menceritakan ulang. Di suatu hari, di sebuah kerajaan bintang, hiduplah seorang anak bernama Hang Tuah. Tinggal bersama orang tuanya, yaitu Hang Mahmud dan Dang Merdu. Pada suatu malam, ayahnya bermimpi bulan turun dari langit cahayanya, penuh di atas kepala Hang Tuah. Kemudian ayahnya terbangun dan memeluk Hang Tuah. Berhasil mengalahkan 4 perampok yang menyerang Tuan Bendahara, dan kemudian Tuan Bendahara mengangkat mereka sebagai anak angkatnya, dan kemudian melaporkannya kepada Baginda Raja Sahalam. Sang raja pun mengangkat mereka menjadi penjaga di istana. Suatu hari, Raja Malaka ditemani prajurit terbaiknya pergi ke Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit. Tetapi Kerajaan Majapahit tidak suka terhadap Kerajaan Malaka dan mencoba membunuh Hang Tuah.
Berbagai cara dilakukan untuk membunuh Hang Tuah, namun gagal. Hang Tuah pun diberi gelar Laksamana. Hang Jebat iri dan memfitnah Hang Tuah di depan Raja Malaka. Dan Raja Malaka pun marah besar dan menghukum mati, tetapi Tuan Bendahara menyembunyikan Hang Tuah. Kemudian sang raja pun mengangkat Hang Jebat menjadi Laksamana Malaka. Akan tetapi itu membuat kerajaan Malaka menjadi hancur. Sang raja pun bersembunyi di tempat Tuan Bendahara dan sang raja pun menyesali perbuatannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang memberikan tanggapan dan saran, dipersilakan. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kami. Ya, sudah memberikan atau menampilkan ya hasil diskusi kelompoknya. Baik, ya. Silakan. Tadi sudah diamati, Nak? Sudah, dan diperhatikan dari kemana ya. Nah, silakan apabila ada di kelompok 1, 3, dan 4, ya, apabila ada memberikan tanggapan, mau dalam bentuk pertanyaan boleh, dalam bentuk saran boleh, dalam bentuk apresiasi boleh. Ayo, silakan. Ada? Ada? Bagaimana? Pas? Kelompok 4, pas? Kelompok 1 bagaimana? Pas? Sudah bagus? Sudah, kelompok 3? Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Udah pasang senyum, tadi dibilang harus senyum, ya kan mereka udah pasang senyum semua. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang tadi sudah menampilkan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Ya, tadi sudah lengkap semuanya dari analisis sudah didik, intuisi dan mendemonstrasikan cerita Hang Tuah dengan menggunakan bahasa sendiri. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ditepukkan sekali lagi, Nak. Oke, siap-siap untuk kelompok berani 3. Kelompok 3. Itu udah mulai terakhir aja ya. Oke. Masih semangat? Masih. Ya, silakan maju kelompok 3. Selamat semangat ya kan? Ayolah. Selamat siang semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin Presentasikan. menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Salsabila sebagai moderator, Saya Waktu Tamunan sebagai membacakan nilai didik. saya Luli Dayani akan membacakan usul prinsip. Saya India yang akan mendemonstrasikan cerita. Oke, baik. Yang buat soalnya ya. Nilai-nilai didik dari cerita hikayat Hang Tuah. 1. Nilai religi atau agama, percaya kepada Tuhan akan membuat lebih tenang dan barokah. 2. Nilai sosial, kita harus mementingkan negara dan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. 3. Nilai moral, kita harus berjuang menjalankan. 4. Nilai budaya, kita harus berbakti kepada orang tua agar perjuangan kita barokah. 5. Nilai pendidik, kejujuran, sopan santun, dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, diri dan kebutuhan lainnya. Mulai perhatikan ya. Selanjutnya menganalisis unsur prinsip dan isi hikayat tersebut. Tema dan amanah. Temanya negeri kerajaan. Amanah adalah sebagai pemimpin kita jangan hanya mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan dengan pihak yang bersangkutan juga. Kejujuran dapat menghancurkan hati yang iri dan dengki. Penokohan. Hang Tuah bersifat baik, bijak dan berwibawa. Hang Jebat bersifat pembalas dendam, sopan, mudah percaya dan mudah berpengaruh.
untuk mendapatkan privilege sebagai permasyuri Sultan Malaka. Hang Tuah dihukum dan difitnah, tapi Datuk Bendahara tidak menjalankan dan menyembunyikan Hang Tuah di sebuah hutan Malaka. Hang Jebat pun dilantik sebagai Laksamana sebagai pengganti Hang Tuah. Lalu diberikan komisaris kepada Hang Jebat. Hang Jebat pun bertindak sesuka hatinya. Dan Hang Jebat pun mengambil alih istana. Datuk Bendahara pun memberitahu pada Baginda Raja bahwa Hang Tuah masih hidup. Lalu Hang Tuah pun kembali ke istana untuk mengambil alih istana dari Hang Jebat. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke, tadi presentasi ya, penampilan dan demonstrasi dari kelompok ketiga. Ya, tadi sudah sama-sama diamati ya. Oke, sama-sama sudah kita dengarkan dan silakan kepada kelompok lain. Ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan, saran? Mari. Saya. Oke, dari kelompok mana dulu ya? Kelompok 2, juga kelompok 3, 4. Perkenalkan, saya Lisa Jote dari kelompok 2 menyampaikan tanggapan. Dari awal sampai akhir ceritanya memang bagus, cuman terlalu canggung. Canggung. Itu aja. Belum rileks gitu lah ya. Oke. Dari kelompok 4, silakan. Saya Rama dari kelompok 4 yang memberikan tanggapan terhadap presentasi dari kelompok 3. Menurut saya tadi presentasi itu suaranya itu kurang lantang dan terlalu berpatok kepada teks. Jadi untuk kita yang mendengarkan itu terlihat kurang menarik. Mungkin kedepannya mungkin suaranya bisa lebih dilantangin. Terima kasih. Oke, ya. Oke, karena pada saat kita ini sedang menceritakan, ya kan? Ya, Miss. Oke, berarti harus lebih semangat lagi, ya kan? Karena dengan semangat itu tadi, otomatis yang mendengarkan akan bisa lebih menjiwai lagi apa yang diceritakan. Oke, ya. Tapi sudah bagus tadi penampilannya ya dari kelompok 3. Ada lagi? Oke. Apa lagi tuh? Saya Meka dari kelompok 4 ini memberi tanggapan lah ya, bisa dibilang tanggapan, bisa juga dibilang pertanyaan kepada kelompok 3. Nah, tadi seperti yang kelompok semua di sini mendengarkan, yang dilisankan kepada kami tentang nilai budaya yang terdapat dalam cerita hikayat Hang Tuah. Tadi ada dikatakan kita harus berbakti kepada orang tua agar perjuangan kita barokah. Bukankah itu termasuk ke dalam nilai moral? Oke, itu ya pertanyaannya? Iya, Miss. Oke, berarti di bagian nilai budaya ya. Gimana?
mempresentasikan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami yaitu tentang hikayat Hang Tuah. Di sini saya Meta Simanjuntak sebagai moderator dan serta saya juga akan membacakan nilai didik yang terkandung dalam cerita Hang Tuah. Dan di sebelah saya ada Rahmayani Saragi. Dia akan membacakan dan menjelaskan nilai atau unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita Hang Tuah. Dan yang paling kanan yaitu John Rita Punan akan mendemonstrasikan atau menceritakan kembali cerita Hang Tuah. Baik, kita akan mulai. Yang pertama itu menganalisis nilai-nilai didik yang terdapat dalam cerita hikayat. Yang pertama, nilai religi atau nilai agama, yaitu percaya kepada Tuhan akan membuat hati lebih tenang dan barokah. Yang kedua, nilai sosialnya, kita harus mementingkan negara dan rakyat di atas kepentingan kita sendiri. Nilai moral, kita harus berjuang menjalani hidup dan tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Dan yang keempat itu nilai budaya. Kami diskusi bahwa nilai budayanya itu yang pertama, penyerahan keris kepada orang yang berhasil mengalahkan pemilik sebelumnya. Seperti cerita Tansari, dia kalah dan dianugerahkan kerisnya kepada Hang Tuah. Yang kedua nilai budayanya adalah peminangan putri dari kerajaan lain. Hang Tuah diperintahkan oleh Raja Shah Alam untuk menjadikan Tunteja sebagai istrinya atau permaisuri dari Raja Shah Alam. Dan yang terakhir untuk nilai pendidikannya adalah kejujuran, sopan santun, dan kerja keras akan bisa mengalahkan semua fitnah, kebohongan, keburukan, dan yang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmayani. Selanjutnya saya akan membahas unsur intrinsik yang terdapat pada cerita Hang Tuah. Yang pertama adalah tema. Untuk temanya adalah negeri kerajaan dan pemuda yang pemberani. Untuk yang kedua adalah penokohan. Setelah kami membaca dari teks hikayat Hang Tuah, terdapat 4 tokoh utama. Yang pertama adalah Hang Tuah yang memiliki karakter baik, bijak, dan berwibawa. Yang kedua ada Hang Jebat yang memiliki karakter pembalas dendam. Yang ketiga ada Sang Raja yang memiliki karakter sopan dan mudah terpengaruh. Yang keempat ada Tumenggung yang memiliki karakter licik dan jahat. Nah, untuk poin adalah latar. Terdapat 3 latar di dalamnya. Yang pertama latar tempat, yaitu sungai, bintang, pasar, dan istana. Yang kedua adalah latar suasana, yaitu ramai, tegang, sepi, dan senang. Yang ketiga adalah latar waktu, yaitu pagi dan malam. Untuk alur ceritanya adalah alur maju, yaitu menceritakan kejadian secara beruntun. Untuk yang terakhir adalah amanat. Terdapat 2 amanat dalam cerita tersebut. Yang pertama, sebagai pemimpin, kita seharusnya mendengar keterangan. Kita tidak dapat mendengar keterangan dari satu pihak saja, melainkan juga mendengarkan dari pihak yang bersangkutan. Yang berarti, sebagai pemimpin kita tidak boleh langsung menjatuhkan hukuman kepada orang yang menurut kita bersalah. Tetapi, kita juga harus mendengarkan bagaimana pendapat dari orang tersebut. Yang kedua, hati yang jujur dapat mengalahkan keiri dengkian. Yang berarti, apabila ada orang yang berbuat jahat kepada kita, iri kepada kita, maka kita balaslah dengan kebaikan dan hati yang jujur. Selanjutnya akan didemonstrasikan kembali oleh Jandri Tampilan. Baik, saya akan mendemonstrasikan tentang cerita Hang Tuah. Nah, cerita ini bermula dari sebuah desa di dekat Sungai Duyung. Di sana terdapat seorang suami istri yang dikaruniai seorang anak yang bernama Hang Tuah. Ketika Hang Tuah ini sudah dewasa, dia pergi untuk menuntut ilmu bersama 4 kawannya, di mana 4 temannya itu bernama Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekui. Nah, ada satu momen mereka berhasil menyelamatkan seorang perdana menteri atau disebut dengan Tuan Bendahara. Nah, mereka berhasil menyelamatkan Tuan Bendahara ini dari beberapa perampok. Nah, Tuan Bendahara ini terkesima melihat penampilan mereka dalam berkelahi, dan akhirnya Tuan Bendahara ini mengangkat si Hang Tuah beserta teman-temannya menjadi anaknya dan membawa mereka ke istana untuk menjadi prajurit. Nah, bertugas di istana, mereka pergi untuk mengiringi raja ke kerajaan Majapahit. Di sana mereka bentrok dengan penjahat. Terkenal di sana penjahatnya adalah Kamingsari, di mana Kamingsari ini terkenal sebagai orang yang kuat dan gagah. Nah, akhirnya
Hang Tua berkelahi atau bertarung dengan si Kambing Sari ini dan kemudian dimenangkan oleh Hang Tua karena Hang Tua mengetahui di mana letak kelemahan oleh si Kambing Sari tersebut, yaitu di kerisnya, dan akhirnya keris tersebut diibahkan kepada dia. Nah, dari sini sudah muncul rasa iri dari salah satu temannya, yaitu Hang Jebat. Di sini Hang Jebat sudah mulai berpikir bagaimana cara menjatuhkan dia, dan akhirnya dia berniat untuk memfitnah si Hang Jebat dengan salah satu gadis yang bernama Tunteja. Nah, akhirnya raja pun melihat dan murka dan menyuruh si Tuan Bendahara untuk membunuhnya. Namun Tuan Bendahara tahu bahwa si Hang Tua ini tidak mungkin melakukan itu, dan akhirnya dia hanya mengungsikan si Hang Tua ke suatu tempat. Nah, dan semenjak perginya si Hang Tua ini, diangkatlah si Hang Jebat sebagai laksamana berikutnya. Nah, karena sifat tamak si Hang Jebat tersebut, dia bertindak sewenang-wenang. Karena kerisnya juga diberikan kepada dia dan dia menjadi orang yang terkuat di situ. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia sama sekali. Akhirnya sang raja mengungsi atau pergi ke tempat Tuan Bendahara untuk menceritakan semuanya. Akhirnya Tuan Bendahara berterus terang bahwa si Hang Tua ini belum mati atau belum dibunuh. Kemudian sang raja menyuruh atau memanggil si Hang Tua ini untuk kembali dan merebut kembali kerajaan mereka. Dan akhirnya mereka pun berhasil merebut dengan pertarungan si Hang Tua melawan si Hang Jebat selama 7 hari. Dan kemenangan pun diraih oleh si Hang Tua. Seperti itulah ceritanya. Sekian dari hasil presentasi kami atau hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberi tanggapan, kami persilahkan. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Oke, bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Udah bagus? Baik. Ya, oke. Ya, kelompok terakhir. Baik, ya tadi sudah mendemonstrasikan dengan baik. Kemudian dari segi unsur dan nilai-nilainya semua sudah ada tadi ya. Oke, baik ya. Terima kasih dan silakan duduk. Silakan berbicara kembali. Oke, baik ya, tadi semua kelompok sudah memberikan atau menyajikan hasil diskusinya, kemudian sudah mendemonstrasikan kembali cerita Hang Tua ya yang sudah dibaca dan tadi sudah kita tonton ya melalui video animasi. Nah, ya dari cerita Hang Tua tadi sudah tahu masalahnya kan? Sudah namanya seorang pemuda yang pemberani. Siapa nama pemudanya? Hang Tua. Oke, nah kira-kira nih apa sih yang bisa kalian ambil ya dari cerita Hang Tua tadi? Jangan iri seperti Hang Jebat. Iya. Jangan memiliki sifat yang iri. Padahal dengan cuma sendiri, ya kan? Apalagi? Yang udah Ya, jadilah seorang yang pemberani seperti Hang Tua. Oke, jadilah seorang yang berani. Oke, itu bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi semua cerita ya tentunya pasti mengandung pesan dan nilai didik yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebuah pengalaman di kehidupan kita. Ya, ambil nilai positifnya, ya, menilai positifnya. Baik, ya, tadi semuanya sudah sangat baik, ya, menganalisis nilai didik, kemudian dari unsur intrinsik dan mampu mendemonstrasikannya secara baik, ya, dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran, ya, ada yang mau dipertanyakan? Ada? Sudah? Sudah paham? Amin. Oke ya, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya nak. Ya, tadi kita sudah membahas tentang cerita rakyat atau hikayat, mulai dari karakteristik, nilai didik, unsur intrinsik, ya. Kemudian bagaimana kalian mampu untuk menceritakan, mendemonstrasikan kembali cerita rakyat tersebut, ya. Nah, sebelum saya tutup pembelajarannya, saya mau ada yang memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, Mbak Yani, silakan. Saya Rahma. Hari ini saya Oke, baik, Rahma, silakan. Saya Rahmayani Saragi. Saya akan memberikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Setelah mengikuti
tentang cerita rakyat atau teks hikayat, kami lebih mengetahui lebih dalam apa itu teks hikayat. Seperti teks hikayat itu merupakan teks anonim yang tidak diketahui siapa pengarangnya dan berkembang dari mulut ke mulut. Jam istirahat kedua. Menggunakan kata arkais seperti yang kata-kata yang sudah tidak lazim digunakan sekarang. Selain itu, kami juga belajar untuk menganalisis nilai didik yang terdapat dalam teks hikayat serta menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dari teks hikayat tersebut. Nah, selain itu juga yang paling penting, kami dapat mempresentasikan hasil dari diskusi kami, dapat menceritakan kembali cerita yang telah kami baca. Jadi di sini kami menerapkan literasi yang benar, karena tidak hanya membaca, kami juga memahami dan dapat menceritakan kembali. Dan selain itu juga kami belajar public speaking yang benar dan cara memperhatikan teman yang sedang berbicara di depan. Sekian, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Oke, bagian sangat baik untuk kita hari ini ya nak. Tetap semangat. Semangat. Oke ya, jadi apa tadi yang sudah direfleksikan oleh temannya? Ya, tentunya tadi semuanya juga mengalami ya kan? Jadi sudah belajar sama-sama, sudah diskusi, ya. Nah, nanti jangan lupa di rumah juga dipelajari kembali, ya. Nah, kaitannya ya untuk materi kita yang selanjutnya, ya kalau hari ini kita membahas tentang nilai didik, tentang karakteristiknya, kemudian bagaimana menceritakan kembali.